Indonesia sebagai sebuah negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta dihadapkan pada berbagai tantangan besar di bidang infrastruktur permukiman. Kawasan permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, berkembang dengan beragam aktivitas masyarakat dan dinamika pembangunan yang terus berlangsung. Pembangunan di bidang infrastruktur permukiman terus diupayakan untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dulu antri mau mandi, mau nyuci, nunggu sampai 4-5 rumah bergilir dulu, Bu. Buangan itu langsung ke sungai. Sampai ke peralon-peralon itu mungkin kelihatannya lebih jorok lah kelihatan. Ya kumuh gitulah. Aliran airnya kurang lancar kan dari kamar mandi orang, juga menimbulkan bau sama mungkin jentik-jentik nyamuk lah yang banyak. Ya, aspek pelaku itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada komunitas, ada stakeholder yang lainnya, swasta, ini bisa berkolaborasi dengan baik. Semuanya tujuan visi misinya sama, yaitu bagaimana menangani kumuh itu bisa 0 hektar. Berbagai program pembangunan yang telah dijalankan, di antaranya penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan prasarana strategis. Berbagai pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat juga telah dilaksanakan. Di antaranya, Kotaku, Piseu, Pamsimas, Sanimas, dan TPS 3R. Pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya dilakukan pada kawasan yang telah berkembang, tetapi juga di wilayah perbatasan negara. 8 pos lintas batas negara telah dibangun yang menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat di perbatasan negara, sekaligus sebagai cikal bakal pusat kegiatan ekonomi. Direktif Presiden lainnya yang telah dikerjakan, antara lain Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), SPAM Regional, revitalisasi Masjid Istiqlal, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19, renovasi dan revitalisasi sarana dan prasarana olahraga. Berbagai upaya besar telah dilaksanakan melalui penguatan kolaborasi dan juga melakukan berbagai inovasi guna peningkatan kinerja. Semoga semua pekerjaan besar ini dapat mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif. Pekerjaan besar tentu harus didukung oleh pengolahan unsur manajemen yang handal dan prima. Kami juga berfokus pada pengolahan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan pengembangan metode agar tujuan dari unit organisasi tercapai dengan baik. Kebijakan penganggaran dan strategi delivery perencanaan yang tepat dan ditunjang dengan keterpaduan program akan mengefisienkan pemanfaatan anggaran dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Dijen Cipta Karya. Salah satu tantangan terbesar di sektor Cipta Karya adalah penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, yang tentunya harus didukung dengan perencanaan teknis yang matang, serta standarisasi dan regulasi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal. Dengan mengedepankan perencanaan yang inklusif dan kolaboratif bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, mendukung pembangunan infrastruktur
untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Permukiman yang layak huni melalui air limbah, sampah, dan drainase lingkungan yang dikelola dengan baik adalah tujuan kami. Sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan kelestarian lingkungan yang terjaga. Pembangunan SPAM menjadi target besar yang harus diwujudkan untuk memperluas akses layanan air minum. Di samping itu, bersama masyarakat melalui program PAMSIMAS adalah contoh upaya konkret dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi di perdesaan. Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas, sehat dan berdaya secara ekonomi juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Infrastruktur memiliki peranan yang besar dengan memberikan dukungan melalui pembangunan sarana dan prasarana strategis, termasuk prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Untuk SDM unggul, Indonesia maju. Penjaminan mutu melalui penyusunan NSPK, pengujian, dan dukungan pejabat fungsional yang profesional untuk pembangunan infrastruktur permukiman yang berkualitas. Pengujian yang dapat difasilitasi oleh Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan dilakukan oleh Balai Bahan dan Struktur, Balai Sains, dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Akuntabilitas dan tata kelola yang baik merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi, pencegahan korupsi dan manajemen risiko dilaksanakan melalui pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepatuhan intern. Kepatuhan intern menjunjung tinggi integritas, kualitas, dan efektivitas. Semangat untuk terus membangun Indonesia sejahtera yang lebih maju menjadi modal kuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Satu Cipta Karya satu, menuju kualitas hidup yang lebih baik.